Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya anak-anak? Warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Pak. Mulai ulang ya Pak, mulai ulang. Semoga kita Sehat. semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita di sini pembelajarannya daring, jangan lupa kita tetap melakukan protokol kesehatan seperti banyak mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan eh, masker dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin dari pertemuan hari ini kita awali dengan doa dulu. Saya minta kepada Mas Roy ini nanti bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Roy. Baik Bapak, terima kasih. Baik untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Baik, untuk berdoa bisa dimulai. Sama mama, Tuhan. Amin. Selesai. Di sini akan saya sampaikan untuk materinya. Untuk materi kita pada siang hari ini adalah membersihkan dan merapikan kamar. Di situ kalian nanti akan mencoba bagaimana cara menerapkan pembersihan dan perapian kamar. Yang pertama, di situ ada menjelaskan teknik dan prosedur dalam pembersihan kamar. Siapa yang sudah tahu kira-kira teknik dan prosedur pembersihan kamar itu seperti apa? Kalau misalnya sweeping itu searah jarum jam ya Pak, kalau tidak salah. Sweeping searah dengan jarum jam. Ada lagi yang lain? Baik, di sini akan saya jelaskan dulu untuk kegiatan belajar satu kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah teknik dan prosedur dalam pembersihan kamar. Di situ untuk perlengkapan kamar dalam hal ini adalah perabot kamar atau room equipment-nya yang biasanya berupa furniture, setiap saat perlu dibersihkan dari debu ataupun kotoran-kotoran lain. Pekerjaan ini biasanya dilakukan setelah menata tempat tidur. Jadi itu adalah prosedur dalam proses pembersihan kamar. Agar semua perlengkapan benar-benar bersih, maka dari itu ada urutan dalam proses pembersihan kamar. Biasanya yaitu adalah clockwise ataupun unclockwise. Alasannya apa? Kira-kira tahu enggak alasan kenapa dalam proses pembersihan kamar itu kita harus searah dengan jarum jam ataupun berlawanan arah dengan jarum jam? Ada yang tahu kira-kira? Agar semua perabot atau furniture di dusting tidak terlewat Pak. Jadi harus searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Baik, Semuanya bersih tanpa terlewat. jawabannya sangat bagus dari Lia. Di situ, kenapa kita harus clockwise ataupun unclockwise? Salah satunya adalah biar tidak ada yang terlewat. Jadi biasanya dimulai dari pintu dan kembali lagi ke pintu. Nah, itu biar tidak ada yang terlewat. Dalam kegiatan ini ada beberapa teknik pembersihan yang diterapkan. Yang pertama, di situ ada dusting. Dusting adalah teknik dalam membersihkan debu dari permukaan benda atau media dengan menggunakan lap kering. Diterapkan terhadap hampir semua perabot yang ada di dalam kamar. Ada yang belum pernah melakukan dusting? Sudah semua Pak. Sudah semua ya. Kemarin berarti pada saat PKL kalian sudah berada di housekeeping. Saya takutnya nanti kalian ada yang di front office ataupun mungkin kalian ada di bagian F&B. Biasanya proses pembersihan di kamar atau dusting itu belum tersampaikan kepada kalian. Di sini untuk proses dusting biasanya dilakukan di furniture atau bahan yang terbuat dari kayu. Terus, prosedur untuk dusting itu dimulai dari bagian yang paling atas menuju ke bagian yang paling bawah. Itu adalah prosedur untuk dusting. Selanjutnya, yang kedua itu adalah dam dusting. Untuk dam dusting adalah teknik pembersihan menghilangkan debu dari permukaan benda dengan menggunakan lap lembab. Biasanya di situ akan ditambahkan air. Oke. Selanjutnya di sini kita ada polishing. Polishing adalah teknik mengkilapkan permukaan benda ataupun media.
Benda yang dapat dilakukan dengan teknik polishing itu ada 3. Yang pertama, biasanya media yang terbuat dari kayu. Yang kedua adalah media yang terbuat dari bahan logam. Dan yang ketiga adalah media yang terbuat dari bahan kulit. Jadi kalian nanti kalau ada proses polishing, berarti paling tidak ada 3 media ini yang akan kalian bersihkan. Oke, selanjutnya di sini ada glass whipping. Glass whipping adalah teknik pembersihan untuk media kaca, perlengkapan kamar atau bagian yang berupa cermin atau biasanya kita sebut dengan full light mirror atau dressing mirror, wash basin mirror, dan juga terhadap kaca jendela atau dapat digunakan juga pada kaca penutup meja. Jadi kita juga harus teliti ini dalam proses pembersihan glass whipping. Jangan sampai di situ kita pada saat tamu masuk ke dalam kamar, itu kacanya itu masih dalam keadaan kotor. Biasanya ada apa? Ada spot. Contohnya untuk wash basin mirror. Wash basin mirror itu adalah kaca yang ada di dalam kamar mandi. Biasanya pada saat kita cuci tangan ataupun kita menggunakan sarana yang ada airnya di dalam kamar mandi itu airnya mengenai dressing mirror. Nah, itu biasanya harus juga segera kita bersihkan. Silakan, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Coba sekarang kalian ke dalam kelompok kalian membahas salah satu teknik dan prosedur dalam pembersihan kamar. Saya tunggu 2-3 menit baru nanti kita presentasikan secara kelompok. Apakah sudah selesai? Mungkin kalau sudah selesai bisa dipresentasikan untuk hasil dari Saya Pak, kalian. Baik, silakan Roy. Dikhususkan kepada debu-debu atau sampah yang ada di dalam kamar atau mungkin fasilitas hotel. Jadi memang untuk seperti ini bisa kita lakukan sesuai dengan karakter dari sampah ya, karakter dari sampah atau mungkin debu yang berada atau yang menempel pada benda-benda yang beda, seperti di kayu beda caranya, terus di kaca beda caranya, di elektro juga beda caranya, termasuk media-media yang lain. Jadi yang saya pahami ini adalah teknik pembersihan yang sangat bagus, Pak, biar kami atau kita nanti ketika pas bekerja di hotel bisa memahami dari mana atau poin-poin mana kita itu harus membersihkan sesuai dengan karakter alatnya. Seperti itu, Pak. Ya, benar. Ya, Roy sangat bagus. Di situ kalian memang dalam proses pembersihan kamar, sebelum melakukan proses pembersihan kamar itu kalian harus menganalisis terlebih dahulu. Menganalisis terlebih dahulu apa yang akan kalian bersihkan. Saya ingin mengetahui sejauh mana kalian atau pengetahuan kalian tentang apa yang sudah saya jelaskan ini tadi. Di sini akan saya share untuk link Google Form. Link Google Form-nya silahkan nanti kalian lihat, kalian pelajari. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah, Pak. Kelihatan? Iya, Pak, sudah, Pak. Oke, di sini nanti ada LKPD atau lembar kerja peserta didik menerapkan pembersihan dan perapian kamar. Untuk petunjuk belajarnya, di situ mulai dari sebelum belajar siswa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu, mempelajari materi, baru mengerjakan LKPD. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah selesai dalam pembersihannya, teknik dan prosedurnya sudah selesai, inilah contoh dari hasil kamar yang sudah ready to sell atau siap untuk dijual. Oke, di sini ada petunjuk, terus kalian pelajari. Salah satunya adalah pada saat kalian proses dusting itu harus memperhatikan beberapa hal. Contohnya, apabila di atas meja atau furniture terdapat barang, pindahkan atau geser terlebih dahulu dan baru dikembalikan pada posisi semula agar tamu tidak
bingung, lipatlah cotton cloth atau cotton cloth itu adalah alat yang kalian gunakan. Lipatlah cotton cloth dengan rapi selebar telapak tangan. Jadi kalian sudah mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Mulai dari bagaimana teknik dan prosedurnya, kita sudah ada tanya jawab, kalian sudah berdiskusi kelompok, dan kalian juga sudah menyampaikan hasil diskusi yang kalian kerjakan itu tadi, plus evaluasi dan LKPD yang harus nanti kalian kirimkan ke Bapak. Kita tutup kegiatan kita hari ini. Selesai. Saya selamat siang, sampai ketemu lagi minggu depan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti membahas tentang peralatan yang harus kita gunakan dalam proses pemeriksaan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.